Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Ametu Zahara dari kelas B1 Nondet 2020 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran blended learning. Tujuan dibuatnya video ini untuk memperkenalkan pembelajaran blended learning bagi peserta didik maupun pendidik, yaitu untuk memberikan kemandirian, tanggung jawab, belajar berkelanjutan, sehingga belajar akan lebih efektif, efisien, menarik, dan lebih menyenangkan. Blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended berarti kombinasi atau campuran, dan learning berarti belajar. Istilah lainnya adalah hybrid course atau mata kuliah campuran. Jadi, blended learning dapat disimpulkan sebagai pembelajaran yang mencampur atau mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran komputer. Dwi Yogo 2012, blended learning yaitu suatu model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi yang mana dapat diakses secara online maupun offline. Model pembelajaran tersebut memiliki kesamaan dengan e-learning. Thorne 2013 menjabarkan blended learning yaitu sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia, di antaranya seperti streaming video, kelas virtual, teks animasi online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk pembelajaran tradisional di kelas. Graham 2005 menjelaskan pengertian blended learning secara sederhana merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran secara langsung, yakni tatap muka atau face-to-face. Menurut John Watson, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara, penyampaian model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama, penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Tujuan blended learning 1. Membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. 2. Menyediakan peluang yang praktis realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Dan yang terakhir adalah mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Manfaat blended learning yaitu 1. Proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Yang kedua, mempermudah memotivasi keaktifan siswa untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap kemandirian belajar pada siswa. Ketiga, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemudahan belajar sehingga siswa menjadi puas dalam belajar. Yang pertama adalah live event atau tatap muka. Yang kedua ada self-paced learning, yaitu pembelajaran mandiri.
Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Yang keempat, assessment atau penilaian, pengukuran hasil belajar. Dan yang kelima adalah performance support materials atau dukungan bahan belajar. E-learning. E-learning merupakan suatu penggunaan teknologi internet dalam menyampaikan pembelajaran dalam jangkauan yang luas. 3 kriteria e-learning. 1. E-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran serta informasi. 2. E-learning dikirimkan kepada pengguna melalui teknologi komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. 3. E-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pembelajaran. 2. Pembelajaran tatap muka. Menurut Sudirman dan Rusyan, pembelajaran tatap muka merupakan model pembelajaran yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan sangat sering digunakan dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran tatap muka ada 4. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode penugasan, ketiga metode tanya jawab, dan keempat metode tutorial. Yang pertama adalah face-to-face driver, melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua ada rotation, mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga adalah flash, memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta. Dalam hal ini, peserta dapat membentuk kelompok diskusi. Yang keempat ada online lab, pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas. Nomor 5, self-blend. Dalam hal ini, peserta mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak mesti di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Dan yang terakhir adalah online briefing, merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet, sehingga peserta dapat mendownload atau mengunduhnya dari jarak jauh, agar peserta bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan blended learning. 1. Penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keluasan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. 3. Kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Kegiatan diskusi berlangsung baik antara peserta didik dengan guru maupun antara peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan blended learning. Yang pertama, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung
dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Dan yang kelima, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Model blended learning merupakan kombinasi dari beberapa pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional berupa tatap muka dan e-learning yang berbasis internet. Dalam pembelajaran blended learning, fokus utamanya adalah pelajar mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya.